Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sekalian kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat. Bu. Alhamdulillah, anak-anak sehat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya, Mbak Nuria, silahkan dipimpin berdoa. Ya, Bu Guru. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama sebelum mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nuria telah dipimpin berdoa. Anak-anak, coba sebelum pembelajaran dilihat kanan kirinya apa ada yang tidak masuk hari ini. Tapi saya rasa masuk semua ya. Coba bajunya yang masih belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Kursinya yang masih belum lurus, ayo dirapikan dulu biar nanti belajarnya kita semakin baik, lebih siap lagi. Anak-anak, sebelum kita pembelajaran biar anak lebih semangat, mari kita tepuk nyamuk. Anak-anak pernah enggak belajar tepuk nyamuk? Pernah apa enggak belajar tepuk nyamuk? Belum. Biar Ibu Guru kasih contoh, nanti anak-anak tirukan ya. Nah, begini. Tepuk nyamuk. Nyiung-nyiung. Nyiung-nyiung. Hop, kena deh. Anak-anak bisa enggak? Coba ya. Ayo mikrofonnya dihidupkan semuanya sambil tersenyum. Yang masih loyo silahkan berdiri biar lebih semangat lagi. Ayo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuknya. Nyamuk. Nyiung-nyiung. Kameranya dibuka. Enak deh. Anak-anak semua ya. Sudah semangat? Sudah semangat atau belum? Nah, sudah semangat, alhamdulillah. Ayo anak-anak, sudah siap? Sekarang disimak pelajarannya ya. Yang mikrofonnya masih aktif, silakan dimatikan dulu. Diperhatikan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Sebelumnya Ibu Guru ingin tanya, anak-anak pernah enggak dengar kata-kata optimis? Pernah enggak? Coba siapa yang tahu apa sih optimis itu? Ayo coba angkat tangan siswa yang berani, langsung angkat tangan. Saya Bu, ayo siapa siswa yang berani di sini? Coba, ayo. Mas Abdurrahim, coba silahkan. Apa sih optimis itu? Yang tadi malam belajar pasti tahu. Optimis, Bu. Ya, apa optimis itu? Tahu enggak? Coba. Sikap berpikir positif yang ditunjukkan oleh seseorang saat menghadapi berbagai macam aspek kehidupan, Bu. Kalau dalam Islam, malam belajar ini, Mas Rahim. Iya, Bu. Ingin dapat nilai bagus saya, Bu. Pinter. Apalagi kita jadi seorang siswa pasti mempunyai cita-cita. Mempunyai cita-cita harus didasari dengan rasa optimis anak-anak. Jangan takut kalau cita-cita kita tidak tercapai. Harus optimis. Siap jadi anak yang optimis anak-anak? Siap ya? Siap, Bu. Pintar semuanya. Sekarang setelah optimis kita akan belajar tentang ikhtiar. Ayo, siapa tahu tentang ikhtiar? Ayo, yang tadi malam belajar ya, yang pintar. Siapa? Nah, ayo angkat tangan. Siapa itu? Mbak siapa ya? Mbak Ari ya? Ayo silakan. Iya, Bu. Ayo, apa Ikhtiar itu artinya berusaha, Bu. Berusaha sekuat tenaga. Oh, pintar, berusaha sekuat tenaga. Kalau kita punya cita-cita, harus berusaha sekuat tenaga untuk menggapai cita-cita itu. Kalau kita seorang pelajar, berarti usahanya harus apa, anak? Belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Harus apa usahanya? Belajar dengan Pintar, harus belajar dulu. Sebagai pelajar, harus belajar.
harus apa anak-anak kalau petani? Bertani, Bu. Kalau petani tugasnya Menanam padi, menanam jagung. ayo, kalau petani tugasnya bertani. Kalau penjahit tugasnya menjahit. Kalau anak-anak sebagai pelajar tugasnya adalah Belajar. petani. Iya. Pinter, menanam jagung, pinter. Karena anak sebagai pelajar, maka tugasnya adalah apa? Masak. Masak apa? Mencuci piring. Belajar. Pinter. Yang ketiga, kita akan belajar tentang tawakal. Siapa yang tahu tentang tawakal yang tadi malam belajar? Ayo. Saya, Mbak Bu. Yulis. Saya, Bu. Tanda apa sih tawakal itu? Ya, tawakal itu berserah diri Tawakal kepada tahu enggak, Mbak Allah. Yulis? Iya, Bu. Berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha, Bu. Mbak Yulis? Masih Halo? konsentrasi? Dengar Ayo, nggak siapa yang suaranya? tahu tawakal? Dengar nggak suaranya? Mbak Zulfa mungkin? Halo? Mas Rohim, silakan. Masih tawakal. Dengar nggak suara saya? Suaranya Nur- Bu Yulis terdengar. Pria, Suaranya Bu Yulis terdengar. tawakal. Dengar suara saya? Iya. Anak-anak kok Berserah melamun diri semua kepada ya? Allah, Bu. Iya, Bu. Iya, ayo Berusaha, Bu. Mbak Yulis, dari tadi ngantuk ya? Oh, Kok hilang ya suaranya? Nggak dengar suaranya, Bu. pinter. Jadi anak-anak kalau kita punya cita-cita, sudah pinter. Betul, dengar. Kalau kita punya cita-cita, dengar. Suaranya Bu Guru terdengar apa enggak? Iya, Bu. Iya. Putus-putus, Bu. Iya, anak-anak, pada kali ini tujuan pembelajaran harus mampu. Suaranya saya enggak dengar? Suaranya saya enggak dengar? Agak putus-putus, Bu. Putus-putus suaranya. Dari tadi enggak dengar suaranya. Oh, sekarang gimana, Mas? Dengar tapi putus-putus, Bu. Iya, putus-putus, Bu. Aduh, Masya Allah, apa ini ya? Sinyalnya sudah full ini. Tidak apa-apa, wes kita lanjutkan saja. Yang penting tadi Ya. Ibu Guru sudah ikhtiar, Ibu Guru sudah berusaha cari sinyal yang bagus. Ternyata kita pasrahkan hasilnya seperti ini. Sopo jari Gusti Allah ya, anak-anak ya. Tujuan Iya, belajar. Bu. Sesuai materi Pembelajaran. tawakal. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah nantinya anak-anak harus dapat menjelaskan dan menganalisis tentang apa sih optimis, apa sih ikhtiar, dan juga tawakal lebih dalam lagi nanti. Nah, sebelum memasuki pembelajaran inti, di sini Ibu Guru akan membagi kelompok anak-anak karena kita ada 15 orang, 15 siswa, jadinya Ibu Guru akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama akan Ibu Guru pilih ketua kelompoknya. Yang pertama adalah Mas Rohim menjadi ketua kelompok yang pertama. Siap Mas Rohim? Siap, Bu. Siap ya? Siap. Siap. Siap? Dengar suaranya Ibu Guru apa enggak? Dengar, siap, Bu. Dengar, siap, Bu. Halo Mas Rohim. Halo, siap. Halo, siap. Suaranya Ibu Guru masih putus-putus nggih? Alhamdulillah siap. Ketua kelompok yang kedua, silahkan Mbak Ari. Ada Mbak Ari di sini? Ada, Bu. Jadi ketua kelompok Mbak Ari ya? Iya, ada, Bu. Iya, sip. Kemudian ketua kelompok yang ketiga,
Mbak Yulis, Ada, Bu. sudah siap Mbak Yulis? Ya. Siap. Iya, sudah siap. Anak-anak di dalam kelompok nanti. Iya. Nggih. Nggih, alhamdulillah ada. Ketua kelompok yang ketiga Mbak Yulis ada ya Mbak Yulis ya? Ada. Dengar nggak suaranya ya, Mbak Bu? Yulis, halo Mbak Yulis. Suara saya dengar nggak? Halo. Ada? Alhamdulillah ada Mbak Yulis. Nah, Iku mang jebran peraturannya, ayo anak-anak didengarkan, peraturannya di dalam kelompok nanti, guru akan memberikan sebuah permasalahan anak-anak. Nanti anak-anak di dalam diskusi harus dapat memecahkan masalah itu. Seperti itu. Jangan menampakkan wajah, tak buka kameraku. Paham anak ya? Paham, Bu. Tapi sebagai bekal anak-anak ya, dengar anak-anak cantik. Ya. Bu Fida. Jadi anak-anak nanti untuk bekal anak-anak diskusi, Ibu Guru akan menampilkan sebuah video ya, putar ini, yang nantinya anak-anak ini supaya nanti bisa menjadi bekal ketika berdiskusi memecahkan masalah yang Ibu Guru berikan. Coba ini videonya anak-anak sudah tampil apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang Ibu Guru banggakan, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah nantinya anak-anak sekalian harus dapat memahami apa yang dimaksud dengan optimis, apa yang dimaksud dengan ikhtiar, dan juga tawakal. Kemudian tujuan yang kedua adalah anak-anak nanti harus tahu bagaimana ciri-ciri dari sifat optimis, sifat ikhtiar, dan juga tawakal. Tujuan yang selanjutnya dari pembelajaran ini adalah anak-anak dapat mengetahui dalil Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, dan juga anak-anak dapat membaca ayat-ayat tersebut dengan baik dan benar. Optimis. Anak-anak, alhamdulillah kita telah melihat dan menyaksikan video tadi ya. Sekarang anak-anak, Ibu Guru kepingin tahu seberapa paham atau tidak anak-anak tentang video tadi. Coba sih Ibu Guru pingin tahu anak-anak bertanya tentang isi video tersebut. Ada yang belum paham tentang video sebelum anak-anak nanti masuk ke dalam diskusi? Coba silakan, ada yang mau bertanya tentang isi video tadi? Nanti kalau sudah diskusi anak-anak bingung, enggak paham. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya tentang video tadi? Ayo silakan.
Mbak Nuria atau Mbak yang lain silahkan. Halo Mas, bisa didengar? Oh ya, mau bertanya, silahkan. Ciri-cirinya orang yang optimis itu bagaimana? Ciri-cirinya orang yang optimis. Nah, pertanyaannya yang bagus sekali. Anak-anak, kita sebagai siswa harus mampu memotivasi diri kita sendiri. Kita harus yakin, anak-anak harus yakin bahwa anak-anak itu mampu. Jangan sekali-kali anak itu bilang, oh saya enggak bisa Bu Guru. Jangan sampai. Jadi anak-anak harus saya bisa. Ayo anak-anak kerjakan. Baik Bu, saya bisa. Harus mempunyai harus bisa memotivasi diri sendiri dan juga harus yakin bahwa diri kita bisa. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah selalu berpikir positif. Jangan sampai kita berpikir negatif. Kemudian yang nomor 3 adalah pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Seperti itu adalah ciri-ciri dari optimis. Anak-anak, yang selanjutnya tidak ada pertanyaan lagi kan? Nah, sekarang Ibu Guru akan permasalahan untuk kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Ayo didengarkan untuk kelompok. Ayo didengarkan untuk kelompok pertama ya. Ayo untuk kelompok pertama. Sudah siap dicatat permasalahannya? Kelompok pertama tadi ketuanya siapa? Mas Rahim ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Permasalahannya seperti ini, disimak. Melihat fenomena yang sekarang ini, kita pada saat pandemi COVID seperti ini ya, kita kan oleh pemerintah dilarang berjamaah saling dempet-dempetan, dilarang berkerumun, pengajian juga kadang tidak boleh ya. Padahal menurut syariat Islam, kita harus sholatnya itu berdempetan, softnya diluruskan, tidak boleh pakai masker dan lain sebagainya. Jadi ini bertentangan antara perintah syariat Islam dan juga perintah pemerintah. Jika dikaitkan dengan ikhtiar dan tawakal, ini menurut kalian bagaimana anak-anak? Itu yang harus dijawab persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua adalah kelompoknya ketuanya Mbak Ari tadi ya. Mbak Ari, siap mendengarkan masalahnya? Nomor 2, bagaimana sih caranya supaya kita jadi orang yang optimis? Apa sih tahap-tahapnya? Bagaimana sih caranya supaya kita tuh selalu bersikap optimis? Yang ketiga, silahkan disimak. Grup 3, ketua kelompoknya Bu Yulis. Mbak Yulis ya. Bagaimana sih? Bu, siap. Bagaimana sih bentuk ikhtiar dan tawakal yang dapat kita lakukan di dalam menghadapi pandemi COVID seperti ini? Bagaimana bentuk ikhtiar dan tawakal kita? Ayo silakan anak-anak didiskusikan bersama kelompoknya. Saya kasih waktu 20 menit ya. Anak-anak, saya rasa 20 menit sudah selesai ya. Anak-anak kayaknya sudah selesai semuanya. Silahkan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Silahkan kelompok pertama, Mas Abdul Rahim, silahkan. Bagaimana pemecahan masalahnya? Ya, silahkan. Ya. Sulit, Bu. Sulit, Bu. Sulit ya. Coba ya, Bu ya. Dicoba dulu. Kalau dikaitkan dengan ikhtiar sama tawakal, Bu. Kenapa? Oh, itu dikaitkan dengan ikhtiar sama tawakal ya, Bu ya. Iya, padahal kita menurut syariat Islam kalau sholat itu kan harus rapat softnya, nggak boleh pakai masker supaya sujudnya itu lebih sempurna. Gimana kalau dikaitkan dengan tawakal dan ikhtiar? Mungkin begini, Bu. Untuk merapatkan soft itu termasuk keutamaan sholat dan masuk dalam ke istilah maslahat, sedangkan mematuhi protokol kesehatan termasuk menjaga jarak itu termasuk ikhtiar
Terus ada kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan. Jadi tidak apa-apa Bu, sholat dengan jaga jarak. Pinter sekali. Betul Bu. Mudah-mudahan anak-anak ini pandemi COVID segera berakhir ya, agar kita bisa beribadah sesuai dengan syariat agama Islam. Tidak ada jaga jarak lagi, kita berkumpul-kumpul di mana-mana ya. Sekolah juga tidak seperti ini anak-anak, kita bisa tatap muka, saling silaturahim ya, seperti itu. Kemudian silakan kelompok kedua, ayo kelompok kedua silakan memberikan hasil dari diskusi. Iya Bu, kami perwakilan kelompok kedua akan presentasikan hasil dari diskusi kami tadi, terutama bagaimana cara menjadi pribadi yang optimis ya Bu. Iya. Setelah kami berdiskusi, kami membuat kesimpulan bahwa untuk menjadi manusia yang optimis itu yang pertama harus berpikir positif Bu. Jadi pikiran kita diisi dengan pikiran tidak positif atau pikiran negatif. Yang kedua, mengambil hal baik dari setiap kejadian. Kemudian yang ketiga, berhenti menyalahkan diri. Yang keempat, menghindari kata-kata negatif. Yang kelima, fokus pada masa depan. Bagus sekali. Sudah cukup? Sudah cukup Bu. Jadi tidak boleh seperti Mas Rohim tadi. Bu, saya tidak bisa Bu. Tidak boleh ya anak-anak ya. Bu, saya akan mencoba menjawab dengan optimis. Seperti itu ya Mas Rohim ya. Lain kali tidak boleh seperti itu. Harus jadi jiwa yang optimis. Coba kelompok 3 yang diketuai oleh Mbak Yuli, silakan dipresentasikan. Ya Bu, hasil diskusi kami tadi mengenai ikhtiar itu yang pertama kita mungkin pakai masker Bu. Oh iya, pinter. Yang kedua kita bisa menjaga jarak. Yang ketiga sebelum memasuki masjid mungkin kita harus mencuci tangan terlebih dahulu Bu. Yang keempat kita harus makan yang sehat dan mungkin makan yang lebih banyak lagi Bu, biar enggak supaya enggak mudah sakit gitu Bu. Ya betul. Tawakalnya bagaimana tawakalnya? Itu kan ikhtiarnya. Ikhtiar kita dalam menghadapi masa pandemi. Kemudian tawakalnya kepada Allah seperti apa? Nah, kalau tawakalnya ya kita serahkan kepada Allah Bu semuanya, karena kita sudah berusaha semampu kita itu, kemudian hasilnya kita serahkan pada Allah Bu. Dan harus tidak lupa seraya berdoa agar kita dijauhkan dari COVID-19 agar kita selalu diberikan kesehatan. Bagus semuanya siswa saya, tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Anak-anak, sebelum diakhiri, karena tadi saya rasa anak-anak sudah sangat paham sekali, makanya Ibu Guru akan memberikan kalian post-test. Anak-anak tahu enggak apa post-test? Dengan post-test ini, nanti Ibu Guru kepingin mengetahui seberapa paham sih kalian itu. Ayo ini, anak-anak bawa HP semua ke sekolah ya? Bawa HP ya? Soal post-testnya akan Bu Guru kirim lewat link ya. Ayo segera dilihat itu anak-anak, linknya sudah Ibu Guru share di grup, linknya. Sudah ada linknya? Google Form ya Bu ya? Pakai Google Form ya? Ayo silakan Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Itu ada 10 soal anak-anak, segera dikerjakan. Baik Bu. Sudah selesai ya? Alhamdulillah, sudah selesai semua ke post-testnya? Sudah ya? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, ayo silahkan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir.
apa sih yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Ayo siapa angkat tangan? Oh iya, ayo silahkan Mbak Nuria yang cantik, jelita, ayo. Ini tuh menurut saya kalau kita sebagai siswa itu harus punya sifat optimis supaya apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Nah, kalau kita sudah optimis, maka selain itu kita juga harus berikhtiar, berusaha. Apapun yang kita cita-citakan itu bagaimana caranya bisa tercapai. Selanjutnya kita bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah, entah itu cita-citanya bisa tercapai atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Begitu, Bu. Ya Allah, pintar sekali Mbak Nuria yang cantik jelita. Anak-anak, alhamdulillah ternyata sudah paham sekali apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama kita harus mempunyai rasa optimis, anak-anak. Tidak boleh sekali-kali mempunyai rasa pesimis. Aduh, gimana ya? Tidak boleh loh ya. Tidak boleh, harus optimis. Ketika kita optimis, sudah mempunyai rasa optimis, maka kita akan berusaha, anak-anak, bagaimana caranya supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Yang ketiga, jangan lupa harus mempunyai rasa tawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah semuanya. Apa jare Gusti Allah, seperti itu. Kalau cita-cita kita yang ini belum tercapai, pasti Allah telah menyiapkan hal yang lebih baik untuk kita. Seperti itu, anak-anak paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Sudah cukup? Anak-anak, sudah cukup. Ibu Guru cukupkan pembelajaran pada kali ini. Semoga kita semuanya jadi orang yang optimis. Amin. Kalau doakan itu amin, anak-anak. Semoga kita jadi amin. Optimis yang mempunyai rasa ikhtiar dan juga tawakal kepada Allah, dan semoga cita-cita kita semuanya tercapai dan diridhoi. Amin. Jangan lupa di rumah selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Waktu adalah identitas dari orang Islam. Bagus. Yang selanjutnya kita berdoa dulu, doa kafaratul majelis kita baca bersama-sama, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin sempurna ya teaching Bapak Ibu sekalian. Hari terakhir semakin sempurna. Alhamdulillah. Langsung ya Bu Zahro ya. Alhamdulillah tadi itu sudah memenuhi yang saya sarankan kemarin, bahkan urutannya itu hampir persis yang saya berikan. Boleh misalnya mau penutupnya itu tidak harus urut gitu. Cuma saking seriusnya ya tadi mungkin sampai lupa tidak ngasih tugas nih. Iya, tugasnya ya enggak apa-apa Bu. Tapi sudah ini siswa saya tadi sampeannya mboten dilihat sampean. Oh iya ya enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Tapi saya salut sekali, bagus sekali, andaikan muridnya ini semua murid sebenarnya. Waduh, seneng ya Bu ya, Bu Zahro ya. Murid hebat, gurunya juga hebat tadi itu. Walaupun medianya bisa di-share ya, tapi bisa mengalihkan perhatian itu. Jadi yang ditanya juga gitu, serius tadi. Alhamdulillah, senang saya lihat tadi. Sudah berusaha Ibu ya, Allah yang menentukan. Sesuai babnya Bu. Iya. Tadi kan videonya belum ada, tapi ketika ditanya ya dijawab dengan serius kan, sama hebatnya ini berarti.
Iya, senang saya. Kali lagi ini aplaus untuk semuanya ya, semangat semuanya. Ya. Mungkin itu saja koreksi saya, Bu. Jadi untuk yang berikutnya, sinten Pak Rohim? Bu Zulfa. Bu Zulfa, Bu. Bu Zulfa, monggo Bu Zulfa sudah siap. Ke anak-anak juga begitu ya Bapak Ibu, kalau ngasih pertanyaan biar mereka siap dulu juga gitu, jangan langsung ditunjuk ayo sekarang ini. Jadi kasih kesempatan dia menyiapkan, kan tidak sama tuh anak-anak itu, kadang langsung dibilang namanya dia kaget, termasuk saya tipenya seperti itu. Jadi dulu waktu sekolah ketika disebut namanya, walaupun itu sudah siap ya, sudah bisa perasaan itu. Ketika disebut ini itu kaget. Jadi pengalaman dari itu waktu mungkin jeda gitu ya, kita ngomong apa dulu. Gimana? Termasuk seperti ini. Gimana Bu Zulfa, sudah siap menyampaikan? Insya Allah sudah siap, Bu.